10 tahun berada di bawah kepemimpinan Firdaus Ayat, Kota Pekanbaru kini berkembang pesat menjadi salah satu kota yang diperhitungkan baik di tingkat lokal maupun kancah nasional. Tidak sedikit prestasi yang ditorehkan oleh pasangan yang telah berkiprah selama 2 periode ini. Berasal dari kota kecil bernama Pekanbaharu yang didirikan oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah atau bergelar Marhum Pekan pada 23 Juni 1784 silam. Kota Pekanbaru yang kini berganti nama menjadi Pekanbaru dulunya tumbuh menjadi kota dagang yang ramai dikunjungi saudagar mancanegara. Letaknya yang berada di tengah-tengah Pulau Sumatera dan dekat dengan negara tetangga, serta berada di alur Sungai Siak yang dalam menyebabkan banyak kapal-kapal barang milik saudagar mancanegara yang bersandar dan singgah untuk berdagang. Situasi Pekanbaru yang ramai tersebut berlangsung selama ratusan tahun, hingga tak terasa kota Pekanbaru menjelma menjadi sebuah kota yang diperhitungkan di Pulau Sumatera. Pekanbaru menjelma menjadi magnet bukan saja untuk aktivitas publik dan perdagangan, namun juga dunia usaha yang luar biasa baik dulu sekarang dan tentu untuk masa yang akan datang. Peran kepemimpinan dan kepiawaian pemimpin kota Pekanbaru dari waktu ke waktu memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi perkembangan dan kemajuan kota Pekanbaru. Hingga akhirnya kota Pekanbaru tumbuh tidak hanya sebagai kota besar namun juga kota yang telah bertransformasi menjadi kota metropolitan. Selama 2 periode kepemimpinan Firdaus Ayat sebagai kepala daerah, telah begitu banyak memberikan sumbangsih ide-ide inovatif dan kreatif dalam membangun kota Pekanbaru. Pada 2 periode kepemimpinan pasangan birokrat, teknokrat, dan politisi ini berhasil membuktikan dan menjawabnya dengan capaian-capaian dan multi prestasi yang secara langsung mengungkit kemajuan dan daya saing kota Pekanbaru di tengah masyarakat global. Ada kecamatan baru di wilayah kota Pekanbaru sebagai upaya menginfluence pertumbuhan wilayah Pekanbaru yang baru 30% disentuh pembangunan, seperti perluasan kawasan pusat pemerintahan kota Pekanbaru dari Jalan Sudirman ke kawasan Tenayan Raya Pekanbaru. Di atas areal seluas 100 hektar dibangun komplek perkantoran baru yang sekarang telah menjadi kawasan pemerintahan yang terintegrasi satu dengan yang lainnya. Tidak hanya itu, ada 3.000 hektar lebih kawasan yang disiapkan sebagai kawasan industri yang diberi nama Kawasan Industri Tenayan yang berada di pinggir Sungai Siak sebagai sungai terdalam di Indonesia. Pekanbaru juga menjadi pionir mode pembangunan terintegrasi dengan kabupaten yang berbatasan langsung yang diberi nama Pekan Sikawan. Pekan Sikawan merupakan anonim dari Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Pelalawan yang merupakan wilayah perbatasan langsung pada kota Pekanbaru. Ada banyak potensi pembangunan terintegrasi sesuai cita-cita wali kota Pekanbaru ini. Sebut saja mulai dari bidang infrastruktur seperti jalan lingkar, transportasi yang terintegrasi, pembangunan kawasan industri, hingga rencana pembangunan Aerocity yang akan menjadi bandara dengan wilayah terbesar di Riau. Sebagai kota dengan pendekatan agamis, Pemko Pekanbaru juga meluncurkan program Masjid Paripurna yang merupakan implementasi pada program sebelumnya yaitu Maghrib Mengaji. Setidaknya ada 100 masjid paripurna yang tersebar di seluruh kelurahan dan kecamatan di Pekanbaru. Di masa Firdaus Ayat, masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, namun juga menjadi sentra aktivitas masyarakat, baik bidang keagamaan, ekonomi dengan koperasi syariah, sosial, dan pusat informasi, sehingga terwujudnya masyarakat yang madani. Pada periode kedua tahun 2017-2022, Wali Kota Pekanbaru Firdaus dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi kembali mengusung visi terwujudnya Pekanbaru Smart City Madani. Secara harfiah, Smart City atau Kota Pintar merupakan konsep pemberdayaan teknologi sebagai pemudahan pengelolaan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sementara Madani adalah kota yang memiliki akhlak mulia, taat menjalankan ibadah, patuh pada ketentuan dan aturan yang berlaku, peradaban maju, modern, memiliki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, toleran dalam sistem politik yang demokratis, dan ditopang oleh supremasi hukum yang berkeadilan, berpendidikan maju, berbudaya Melayu, aman, nyaman, damai, sejahtera, bertanggung jawab, serta berlandaskan iman dan takwa. Visi ini tidak lepas dari visi misi pada periode pertama kepemimpinan Firdaus Ayat. Setidaknya Wali Kota Pekanbaru menggagas 6 pilar untuk menjadikan Kota Pekanbaru sebagai Smart City Madani. Di antaranya adalah Smart Government, pemerintahan pintar, Smart Economy, ekonomi pintar, Smart Mobility, mobilitas pintar, Smart People, masyarakat pintar, Smart Living, lingkungan pintar, dan Smart Environment, hidup pintar. Di masa periode Firdaus Ayat, Kota Pekanbaru memperoleh berbagai prestasi membanggakan di tingkat nasional mulai dari tahun 2012 hingga 2022.
Pemerintah Kota Pekanbaru setidaknya telah mendapatkan sebanyak 86 penghargaan baik di tingkat provinsi hingga nasional. Tidak hanya itu, sebanyak 27 penghargaan telah didapatkan oleh Wali Kota Pekanbaru dari tahun 2012 hingga 2022. Di antaranya, penghargaan Wali Kota Inspiratif tahun 2016 dari Sindo Weekly, penghargaan Wali Kota Entrepreneur Award 2017 dari Mark Plus, predikat pemimpin visioner bagi Wali Kota Pekanbaru dari pimpinan MNC Group dalam acara The Power of Collaboration di Jakarta. Penghargaan Achievement of Waste Management di Bali oleh Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia. Penghargaan sebagai kepala daerah berkinerja terbaik dalam pengembangan kota sebagai tujuan investasi. Penghargaan atas dedikasi dalam pengembangan peran masjid di Kota Pekanbaru. Penghargaan pembina pelayanan terbaik tingkat nasional. Penghargaan Nirwasita Tantra Award dan Piala Adicita Sowaka Pertiwi. Selain itu, Kota Pekanbaru juga mendapat sejumlah penghargaan sepanjang tahun 2021. Walau dalam kondisi pemerintah melawan pandemi COVID-19, namun roda pemerintah Kota Pekanbaru tetap berjalan dengan sangat baik. Hal ini terbukti dari capaian aneka penghargaan sepanjang tahun 2021 yang diterima oleh Wali Kota Pekanbaru. Penghargaan tersebut diantaranya penghargaan kota sangat inovatif, kota digital, kota tangguh, kota berdaya saing sangat tinggi dan peringkat 7 dari 100 kota smart di Indonesia. Hal yang sangat membanggakan lainnya bagi warga Pekanbaru adalah Pekanbaru dinobatkan oleh pemerintah nasional maupun dari stakeholder lingkup nasional sebagai kota tujuan investasi terbaik di Indonesia 8 tahun berturut-turut sejak 2014. Pekanbaru juga tercatat sebagai kota dengan jumlah penduduk miskin terendah ke-6 dari 34 provinsi dan 545 kabupaten kota di Indonesia. Pekanbaru juga tercatat sebagai kota yang memiliki perputaran uang terbesar di luar Pulau Jawa. Kota Pekanbaru juga memiliki MPP terlengkap di Indonesia sehingga menjadi role model nasional dan selalu menjadi pusat pembelajaran bagi banyak daerah. Pemerintah kota juga secara bertahap memulihkan ekonomi yang terdampak akibat pandemi. Capaian ini membuktikan kepemimpinan Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, dan Wali Kota Pekanbaru, Ayat Cahyadi, tetap meningkatkan kinerja pembangunan menjelang berakhir masa jabatannya pada Mei 2022 mendatang. Mengabdi untuk Kota Pekanbaru tercinta. Terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan kepada kami berdua untuk melayani Tuan dan Puan sekalian. Dalam rentang waktu yang penuh dengan semangat ini, tak terasa perjalanan 1 dekade sangatlah singkat. Rasanya baru kemarin kami bergegas mengembangkan angan, menyusun gagasan, merangkai asa dalam mewujudkan visi dan misi. Begitu banyak rencana, begitu banyak harapan, tak siang dan tak malam, menggenggam tangan teman sejalan. Tak henti kata terlontar, ajak mengajak kawan sekalian, bahu-membahu, pikul-memikul, memandang jauh ke depan. Dalam langkah yang sebentar lagi akan berangsur meninggalkan pemerintah Kota Pekanbaru, kami tak terlepas dari kealpaan. Kami hanya manusia biasa. Kebijakan pembangunan yang kami perjuangkan untuk kesejahteraan masyarakat Pekanbaru, pastilah ada yang berkenan dan yang tidak. Karena gaya kepemimpinan setiap orang berbeda-beda. Karena setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Untuk itu, kami mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya dengan harapan seluruh masyarakat Pekanbaru dan seluruh ASN yang berada di bawah pembinaan kami selama lebih kurang 10 tahun ini membuka hati dan pintu maaf seluas-luasnya, serta senantiasa tetap terjalin silaturahmi yang baik setelah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho langkah kita ke depan. Hingga kini tibalah saatnya kami mohon undur diri dari Tuan dan Puan sekalian. Dibuat ucapan terima kasih pun rasanya tak dapat disampaikan satu persatu ke hadapan Tuan dan Puan. Dalam setiap kesempatan kami sampaikan, marilah kita ayunkan tangan, satukan langkah untuk membangun Kota Pekanbaru yang kita cintai ini. Alhamdulillah,
hasil kerja kita sudah mulai tampak. Kota kita telah menjadi kota metropolitan. Warganya insya Allah sejahtera, makmur, kreatif, inovatif, dan berkemajuan. Dari sekian banyak prestasi yang berhasil diraih Kota Pekanbaru, semuanya merupakan hasil kerja keras semua pihak. Karena pemerintah tidak dapat berjalan sendirian, kami butuh dukungan dan kepercayaan dari seluruh masyarakat Kota Pekanbaru untuk menuntaskan pekerjaan yang telah kami mulai selama hampir 1 dekade terakhir. Anggaplah dokumentasi yang kami kumpulkan ini sebagai bentuk rasa syukur dan ungkapan terima kasih terbesar kami atas dukungan masyarakat dan sumbangsi yang Tuan dan Puan berikan kepada kami dalam membangun Kota Pekanbaru. Alhamdulillah, Kota Pekanbaru telah menjadi kota metropolitan dan insya Allah menjadi kota pintar dengan masyarakat madani. Selamat dan sukses Kota Pekanbaru dengan masyarakatnya dan juga para ASN-nya. Semoga selalu menjadi kota yang toleran, bersih, dan cerdas. Saya Firdaus. Saya Ayat Cahyadi. Kami undur diri sebagai pelayan utama masyarakat Pekanbaru periode 2012-2017 dan periode 2017-2022. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru yang kami cintai. Di bawah kepemimpinan kepala daerah yang baru, nantinya diharapkan visi misi Firdaus Ayat menjadikan Kota Pekanbaru yang awalnya sebagai kota metropolitan madani segera menjelma menjadi kota megapolitan dengan perkembangan yang sangat pesat di berbagai sektor. Priska dan Hendra Putra melaporkan.